Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Semuanya sehat. Sehat. Sebelumnya mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan layanan kali ini. Sebelumnya adik sudah tahu kita akan melakukan layanan apa hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Mungkin sebelum mulai mau minta satu perwakilan dari teman-teman untuk mendoakan kalian sama kelompok. Oke, silakan. Kalian sudah tahu apa bimbingan kelompok? Tahu. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Ikut di sana. di sekolah. Iya, itu. Jadi tujuan layanan kelompok kali ini itu untuk membantu teman-teman menyelesaikan atau mendiskusikan masalah bersama di dalam dinamika kelompok. Jadi di sini teman-teman tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan perasaan atau pendapat karena apa yang kita bahas bersama di sini yang akan sampai di sini tidak akan sampai juga. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Dan itu berharap teman-teman bisa aktif dalam kegiatan pelayanan hari ini. Bisa. Di sini kita akan tersebar luas di luar. Lalu di sini kalian bersikap. Jadi teman-teman sudah tahu kalau hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Kalian di sini tidak ada paksaan dari siapapun. Setuju? Topik layanan kita hari ini yaitu tentang nilai-nilai dalam tradisi lusuh di Bola Amondo. Nah, di sini ada yang dari Bola Amondo? Belum ada. Belum tahu semua ya. Kalian tidak apa-apa kita sharing ya, kita berbagi tentang adat masing-masing. Kalau teman-teman mau menceritakan tentang adat Gorontalo yang mungkin mirip dengan adat lusuh yang saya sampaikan, bisa. Oke, ada yang sudah penasaran ya, ada yang sudah bertanya apa itu adat lusuh. Adat lusuh itu Saya sudah ceritakan adat Gorontalo juga. Lusuh ini adalah serangkaian adat dalam tradisi pemakaman di Bola Amondo. Jadi biasanya kalau ada teman kerabat atau keluarga yang meninggal itu kan ada tradisi-tradisinya saat meninggal itu dimandikan, dimakamkan. Apa ini ya? Kalau di Bola Amondo setelah orang yang meninggal ini kita atau dimakamkan, kerabat Dikasih kecil nggak suara kan Mbak ini kan terang ini besti. berbagi katanya. Kerabat terdekat atau saudara khususnya perempuan itu akan mendapatkan kain lusuh. Kain lusuh ini kain putih atau kain kafan bekas jenazah yang nanti dipakai di leher. Dipakai di leher. Saya teman saya pakai itu. Ya itu. Seperti ini contohnya. Teman saya di Papadangan pakai itu. Ya. Nah, jadi ini kalau Ada berjumpa dia. kalau di Bola Amondo namanya lusuh. Apa itu? Lusuh. Ada namanya ada banyak ya. Itu sebenarnya bahasa dia sebenarnya namanya bukan lusuh. Jadi ada yang namanya itu, tapi sama kayak putih nggak tahu. Ada yang namanya lusuh, ada yang belum tahu. Ada juga yang airwang. Kalau airwang itu yang saya tahu artinya kain putih. Jadi yang dapat tapi kain putih ini atau lusuh ini teman-teman yang dapat kain ini
Jadi hanya Selanjutnya keluarga terdekat. Misal yang meninggal ayah, yang dapat kain putih ini cuma anaknya, istrinya, ibunya. Jadi cuma perempuan juga. siapa perempuan? Ya, Siap. siap. Kalau anaknya laki-laki berarti tidak bisa lagi. Tidak. Dan saya minta kalian Pokoknya kalau keluarga meninggal mau keluarga laki atau keluarga perempuan yang dapat saya saudara perempuan. Terus pelaksanaannya juga berbeda. Ada yang kalau di daerahku buat itu yang kerabat dekat banget itu dia pakai kain yang berasal langsung bekas dari jenazahnya. Tapi kalau yang dari keluarga yang sudah tidak terlalu dekat, sudah tidak ada ikatan darah langsung, itu biasanya bekas kain yang sudah dipotong-potong. Itu supaya kalau kita kan kali ini akan membahas tentang nilai-nilai tradisi Telusur di Bola Amondo saat berkabung teman-teman. Kita hari ini membahas tentang adat telusur ini karena adat telusur ini menggambarkan kalau seseorang itu sedang berduka. Jadi khususnya di kampung saya di Bola Amondo itu kalau kita melihat orang-orang yang pakai adat telusur atau pakai kain putih itu kita tahu kalau dia sedang berduka. Jadi tujuannya itu. Dan apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam adat telusur ini? Selain menggambarkan tentang kesedihan, masa kehilangan, ataupun merasa bagaimana kita hormat kepada orang yang sudah berpulang, itu juga tentang menunjukkan bagaimana nilai solidaritas kita terhadap keluarga kita. Selain itu, melalui kain putih ini, itu juga seperti yang tadi saya jelaskan menunjukkan rasa kehilangan, menunjukkan kalau saat ini saya sedang berduka. Dan itu juga membuat itu menjadi tanda. Misal kan terkadang kalau kita tidak tahu dia sedang berduka, kita bercanda berlebihan, gitu tanpa tahu keadaannya. Nah, ada telusur ini tuh tujuannya supaya orang-orang bisa tahu batasan. Jadi orang-orang kalau mau bercanda atau mau membuat lelucon itu tahu keadaannya dia seperti apa. Mungkin itu sih teman-teman tentang tradisi lusuh ini. Teman-teman ada yang masih penasaran tentang adat ini? Penasaran Ibu udah dibentukan. Kain apa? Ibu saya ingin bertanya, itu dipakai pas setelah jenazah dikuburkan atau pas pelaksanaan masing-masing mandi? Setelah dimakamkan. Itu kan artinya sampai 4 hari. Itu beda-beda. Sebenarnya itu tergantung bagaimana rasa kehilangan kita. Kalau saya kemarin pernah waktu kakek saya meninggal itu, kalau kata ibu saya pakai sampai 20 hari pun tidak apa-apa, sampai 7 hari tidak apa-apa, karena ya sesuai bagaimana kita aja gitu. Kalau saya kemarin karena saya orang tahu kalau saya masih berduka, saya pakai mikro. Ada yang pakai 100 hari. Kadang orang yang pakai sampai 100 hari itu karena kayak yang meninggal tuh mungkin orang yang sangat dekat, saat ibu atau ayah atau pasangan suami. Saya jadi sedih sebenarnya. Kenapa sedih? Iya. Ya, jadi tradisi ini juga menjadi salah satu pengingat kita ya bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Jadi itulah mungkin salah satu nilai positif yang bisa kita ambil dalam tradisi ini, itu salah satunya. Jadi menjadi reminder untuk kita bagi pemuda. Itu aja sih yang ingin ditanyakan. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan satu persatu tentang apa yang kalian dapatkan dari video. Selanjutnya dari Putri.
tentang bagaimana kita menjadi punya empati pada orang yang sedang berduka. Jadi itulah yang tadi saya jelaskan, kalau melihat orang yang sampaikan itu kita jadi tahu dia sedang emosi, tidak boleh melontarkan lelucon yang mungkin akan menyinggung atau membuka-bukanya gitu. Ini masuknya ke awalnya bidang sosial itu menjadinya. Terus ini kami juga dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial kita sesama. Terus selain itu juga selanjutnya jadi kalau teman-teman bertanya apa yang saya maksudnya dalam BKA, kaitan layanan ini dengan jurusan yang saya tadi itu kaitannya teman-teman adalah itu tadi empati, meningkatkan rasa empati kita dan juga rasa kepedulian kita sesama bisa bersikap dewasa. Oke, mungkin itu sih teman-teman tentang nilai-nilai dari itu dan juga bagaimana apa fantasi yang bisa saya. Mungkin dari awal ada tanggapan. tapi itu kalau ini di chat dulu mungkin bukan tanggapan itu kalau ada menurut saya makna yang kita tahu di sini itu itu baik kepada orang lain. Selanjutnya mungkin kalau apa saya lebih pilih sendiri tanggapan tentang makna dan yang mau apa dan tiba-tiba saya tanggapan saya itu Lemon. tapi itu saya kan juga daerah lain. Ini pengalaman saya tapi yang kayak saya tapi yang kelas saya kali itu nggak salah tuh saya mau congkak saya malah tidak semua Dari masalah itu saya mau perhatian memberikan solusi atau memberikan pendapat pada setiap congkak yang posisi batu yang tragedinya tapi itu saya belum meninggal dari dia oh iya sama itu ada lewat dia berlanjut kalau saya yang berarti saya bisa ada main pokoknya tadi saya itu banyak yang masalah kita kayaknya kamu banyak yang aktif kok silakan berikan solusi kalian untuk masalah yang kalian teman-teman ternyata selain ada terus yang ada di Pulau di daerah lain juga ada adat-adat yang unik ya untuk yang saya dilakukan dalam keadaan berkabung atau dalam keadaan berduka. Dan teman-teman yang lain mungkin ada ingin share tentang adat yang kalian tahu. Di daerah kami juga ada semacam itu proses semua keluarga yang setelah berlupa setelah 7 hari keluarga terdekat akan dimandikan. Main juga Iya. itu boleh mau ibu mandi di sungai tapi naik Itu ada ritualnya sendiri, tapi tidak semata-mata langsung ibadah ada ada sama dengan ada ya saya dari Bulanan nomor 2 tapi saya cukup tahu kalau budaya Gorontalo itu cukup unik banyak juga kayak ada emang itu itu kalau karena ternyata kami di dalam bahasa itu kayak ada nasi lebih dari yang tahu
kurang masih terjaga itu bagus ya sebagai generasi muda kita juga harus menjadi pemuda yang mampu menjaga adat dan juga tradisi ya itu mending waktunya berbanyak healing agar tidak mudah stres. Kalau dari saya, kalau misalnya untuk kalian kan healing, kalau dari saya mungkin pribadi bisa menjelaskan tentang nilai-nilai bimbingan dan konseling dalam tradisi rusuh ini. Sekarang teman-teman kita memasuki fase yang menurut Ibu cukup seru yang harus teman-teman diskusikan bersama. Ibu akan memberikan teman-teman sebuah kasus, kalian dengarkan baik-baik, lalu nanti kalian pecahkan bersama kasus tersebut. Boleh Ibu. Jadi Dengar ya. Di sebuah desa di daerah Mondo, seorang warga meninggal dunia. Saat keluarga sedang berduka, sebagian masyarakat datang untuk membantu memasak, membersihkan rumah, dan menemani keluarga yang kelaparan. Namun, beberapa keluarga di desa memilih bermain dan juga tidak peduli terhadap keadaan tersebut. Mereka menganggap kondisi seperti itu sudah kuno dan juga tidak penting lagi untuk dilaksanakan. sebenarnya Akibatnya, orang tua dan tokoh masyarakat bahkan kecewa karena generasi muda mulai tidak menghargai budaya daerah dan malah merasa ada sesuatu yang tidak besar. jadi marah Paham sampai di sini kasusnya? Ibu minta teman-teman dua minggu berdiskusi tentang bagaimana cara teman-teman mengatasi masalah ini. Kalau teman-teman ada di suatu desa yang tradisinya sudah dianggap enteng oleh remaja, bagaimana cara teman-teman mengatasi itu? Silahkan. Emosional biasanya mampu menahan diri, tidak bereaksi secara berlebihan serta dan memulihkan perasaan. Ibu tolong sadapan. Sudah ada? Saya. Oke. Tolong akan dijelaskan bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut. Kalau saya Ibu cara mengatasinya mungkin kita bisa mengimplementasikan dari agama anak-anak dengan cara yang gaya yang religius kembali selalu memiliki arti hidup yang tapi tetap serta ya mengumpul sikap dan bertindak. Jadi di improv ya supaya tidak menekan Saya baik. Kalau dari hasil diskusi tadi kami akan melakukan sosialisasi atau edukasi mengenai pentingnya adat itu harus dilestarikan. ada lagi? Sudah. Oke, jadi dari hasil diskusi teman-teman akan melakukan yang pertama tadi mengimplementasikan adat tersebut, tetapi dengan cara yang berbeda tanpa menyalahkan nilai yang sudah ada. Terus selanjutnya teman-teman akan mensosialisasikan adat yang teman-teman merasa sekiranya sudah jarang dilakukan atau sudah ditinggalkan pada para remaja. Ya itu kalian. Mungkin itu saja teman-teman sudah paham tentang adat, rusuh dan juga apa saja nilai-nilai Silakan kalian isi. Jadi sekarang setelah teman-teman Ibu rasa sudah mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan sosial kita, selanjutnya mungkin pada tahap akhir ini Ibu minta satu orang menyampaikan kesimpulan masing-masing menyampaikan Kesimpulan dari saya
20. Ada batas waktu. Oke teman-teman, selanjutnya Ibu membagikan lembar kerja peserta didik yang harus teman-teman kerjakan. Jika ada yang sulit atau tidak dipahami, silakan bertanya. Jadi bisa teman-teman lihat di lembar LKPD-nya ada identitas, nama kelas, tanggal, silahkan diisi. Terus pertanyaannya dijawab dengan jujur karena di sini tidak ada penilaian benar dan salah. Jadi silakan dijawab sesuai dengan keadaan teman-teman. Bisa? Oke, jadi 5 menit cukup? Cukup. Silakan. Jika ada yang sudah sesuai dengan ada pengumpul. Apa ya? Kayaknya harus ya, itu dari Ibu sudah silakan mengumpul. Ibu bawa sekali dari kelas ya. Baik. Selanjutnya saya akan menanyakan kesimpulan dari Saya Ibu di sana bisa semua teman-teman. baik mulai dari sini. Dulu Ibu. Tunggu. Dalam pertanyaan ini apa yang saya dapatkan dari layanan itu dari layanan kita harus mengontrol emosi, harus mengontrol emosi dan minimal tahu lah emosi kita itu apa supaya nantinya tidak menyakiti orang lain karena orang lain juga punya hak isti saya marah. Baik, selanjutnya itu Ibu. Sudah Ibu. Sudah? Saya sudah. Oke, silakan dikumpul. Kalau dari saya Ibu dari layanan ini selama sesi ini Ibu sudah mendapatkan kamu setiap orang kan punya emosi. Jadi juga tidak boleh kayak menghakimi orang sedang emosi. Karena kita tidak tahu masalahnya sedang dihadapi sampai emosinya sampai lolos. Selanjutnya ya Ibu Sudah? ya Sudah semua? sudah. Kalau teman-teman sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik, selanjutnya mungkin Ibu mau masing-masing dari teman-teman menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dari kakak saya mungkin dari Aulia. Menurut saya Ibu mungkin sangat bisa lebih berempati kepada informasinya menghindari tindakan yang kan kita bisa menghilangkan nilai-nilai dan isu yang ada di dalamnya. Selanjutnya Saya dari apa yang Ibu berikan, saya semakin tahu bahwa kematian itu ditakdirkan. Selanjutnya jangan selanjutnya saya akan membagikan beberapa informasi juga ada panjang
selanjutnya Kalau dari saya itu ada buku ini ternyata tidak bukan hanya di orang yang aja kan saja ada di tentang tapi juga ada nilai-nilai di yang nggak udah itu bisa ada berarti dapat ibu sama simpulkan kalau sampai di sini teman-teman sudah paham, sudah sudah mengerti juga nilai-nilai bimbingan dan pengajaran dalam adat ini. Selanjutnya ibu harap teman-teman selanjutnya teman-teman ibu akan membagikan lembar penilaian hasil yang harus teman-teman isi juga. Nah, sama seperti LKPD tadi teman-teman, tuliskan identitas, terus silahkan dijawab atau dicentang sesuai dengan keadaan teman-teman. 2 menit cukup? Cukup. Kalau sudah silakan dikumpul. Baik, Bu. Tahap terakhir, ibu mau teman-teman menyampaikan pesan dan kesan. 2 orang saja. Satu orang lagi. kita harus beribadah dengan membangun kebersamaan dari nasional dan budaya dari luar kita datangnya yang digital sabar itu bertanggung jawab mampu menjalani segala yang dengan orang lain penting banyak juga melatih diri dalam emosi dan semoga layanan yang benar di lingkungan mana Semakin diperbanyak biar saya bisa mengetahui nilai-nilai yang ada di dalam tradisi tersebut dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sudah di penghujung kegiatan, mungkin ada saya dan ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga keaktifan teman-teman dalam kegiatan layanan ini. Namun sebelum tutup, mungkin ibu mau satu orang memimpin doa. Saya oke baik, sebelum akhir layanan mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pesan saya semoga kita segera selesai. Oke, mungkin terakhir beri tepuk tangan untuk semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri dari ISI. Nah, tadi kita sudah di akhir 30 pas. Soalnya juga usah. Kita masih makan.